kita kawin tamasya, gitu loh. Jadi hari pertama itu kita ke Bangkok. Dan akhirnya dia di saat malamnya itu ngomong kalau dia perempuan. Nah sebelum sampai kepada akhirnya Bu Ida tahu bahwa suami Ibu adalah seorang perempuan, saya mau mendalami Bu. Ketika proses pernikahan itu kan pasti ada pengurusan administrasi pernikahan ya Bu ya? Itu Bu Ida lihat nggak misalnya KTP dan lain sebagainya, itu tertulisnya? Tuh, waktu perkenalan dia menunjukkan ini KTP-nya atas nama Nardinata. Dan ini dia sempat menunjukkan ini akte kelahiran. Dan sosoknya itu kan dia kan nggak punya payudara Mbak, ternyata sudah dioperasi. Jadi secara fisik pun juga terlihat laki-laki gitu ya Bu ya? Memang, identitasnya juga laki-laki gitu ya? Laki-laki banget. Iya. Berarti dalam laki-laki banget, akte lahir itu aja cepak kok. Tertera aja berarti jenis kelaminnya apa Ibu? Laki-laki, namanya Nardinata Marsioni Suhemi. Sudah laki-laki. Baik, lalu setelah akhirnya mengetahui apa yang akhirnya menyebabkan Ibu Ida ini bertahan bersama suami Ibu pada saat itu? Nah, setelah dia melakukan bilang kalau dia perempuan kan saya nangis, saya nggak bisa nerima. Akhirnya disitulah heboh, saya dianiaya karena saya tidak bisa nerima. Tapi akhirnya saya daripada mati konyol, baru saya ngomong, saya ngasih perjanjian. Sudahlah, karena dia ngomong, dia married sama aku itu tidak butuh seorang istri. Dia cuma kepingin seorang pendamping yang bisa mendampingi dia kemana-mana gitu Mbak. Jadi akhirnya saya mengajukan persyaratan, udahlah gini, daripada aku mati konyol dalam hati, mending aku ini sudah, saya berapa bulan, berapa tahun, aku bisa mendampingi kamu. Kalau nggak bisa, ceraikan aku baik-baik, karena aku ini manusia normal dan aku bukan lesbi. Akhirnya dia ngomong, oke, kamu nggak usah khawatir, kamu married sama aku, kamu tak cukupi segala kebutuhanmu. Dia bilang gitu, tapi dengan syarat, kamu harus bisa menerima 3 anak angkatku, Rion, Cincin, sama Kevin, dan untuk menjaga Abu orang tuanya, karena kan meninggalnya kan dikremasi. Akhirnya aku oke, saya bilang gitu. Kenyataannya memang benar. Setelah 3 bulan pulang ke Surabaya, bulan 10 saya menempati karena dibelikan rumah baru yang di Pakuwon City, Taman Mutiara C3261 itu. Dan sertifikatnya dikasihkan ke saya gitu loh Mbak. Ya, kami memahami tentu apa yang Bu Ida rasakan ya. Bu Ida menjalani proses itu atau keadaan seperti itu berapa lama itu Bu? Yang mau menerima keadaan seperti itu? Sebetulnya enggak berapa lama ya Mbak. Kan menikah dari tahun 2000 ya Bu ya? Itu, saya ini masih, ya kan 2000 kan bulan 6. Bulan 10 saya menempati rumah baru. Setelah dia jarang di Surabaya Mbak. Jadi 1 bulan gitu 2 atau 3 kali. Dan pada awal Maret 2001-nya kita bersepakat join membuka toko Mercedes-Benz di Kedung Doro. Kan dia Surabaya Jakarta. Jadi saya ngurus toko di situ. Gitu loh. Jadi saya ini enggak fokus merasa bertahan untuk perkawinan, enggak, ya sudahlah. Saya juga sudah keluar dari pekerjaan saya. Gitu loh. Jadi saya fokus mengurus toko. Tapi kan saya janji, saya menemani kamu. Jangan sekali-kali kamu menyakiti aku. Kalau kamu menyakiti aku pasti lari. Kita cerai baik-baik. Kan kenapa juga saya bisa bertahan? Karena saya satu Mbak ya, saya itu malu. Seluruh Surabaya juga kenal siapa saya. Keluargaku pun tidak ada 1 orang pun yang saya kasih tahu. Karena posisi waktu itu benar-benar sudah nggak bisa dikompromi gitu loh Mbak. Kecuali aku mencari kehidupanku supaya aku itu aman. Gitu loh. Karena aku tahu jahat banget dia itu gitu loh Mbak. Kan saya menunggu kenapa? Surat kawinku itu waktu honeymoon itu kan masih dibawa dia. Belum dikasih. Pulang juga lupa minta. Gitu loh. Dia nggak ngasih ke aku, tak minta tukaran.
Akhirnya ya gimana, ya sudah. Yang penting saya aman, bisa kerja, ya begitu. Iya. Akhirnya juga setelah datang seorang perempuan, merampas-rampas, ya sudah. Dia ngancam-ngancam mau membunuh sembarang. Saya sudah ngomong, kamu jangan ngancam-ngancam aku, tak lapor no, aku lo nggak takut. Ternyata benar Mbak, ya sudah tak laporin. Buat apa? Saya menanggung sendiri sampai luar biasa tertekannya saya. Akhirnya tak laporin dengan membawa 3 KTP itu. Ini 3 KTP-nya. Itu pertama kali Ibu laporin ya Bu ya? Terus Oni Yusuf, ya tahun bulan Agustus 2002. Oh 2002, berarti 2 tahun pernikahan itu waktu itu ya? Saya diancam Mbak, mau dibunuh, iya. Tapi sudah ada KDRT yang Kenapa? telah dilakukan Mbak, Bu? Apakah sudah ada KDRT? Oh iya yang sudah. Setelah dirampas-rampas dengan perempuan. Itu sampai ada Kenapa, Mbak? KDRT situasi seperti itu tuh kenapa Bu waktu itu? Alasannya apa? Kalau bertengkar sedikit gitu ya, main pukul. Nanti kalau pergi di jalan nggak cocok gitu, saya diturunkan dari mobil. Udah begitu terus. Baik. Dan aku ini sudah ngomong, aku ini sudah menyerahkan loh hidupmu untuk kon. Tapi kamu tuh nggak ada rasa terima kasih. Gitu, ya sudah. Terus kenapa? Akhirnya aku berpikir ngapain ya aku malu-malu. Aku sendiri badanku juga nggak cacat. Aku masih bisa kerja. Ya sudah. Tak lapor no Mbak. Meskipun taruhannya nyawaku sendiri, saya nggak takut. Memang Ibu sempat dapat Dan saya ancaman? tahu siapa keluarganya dia. Aku nggak peduli. Ibu sempat dapat ancaman Bu atau gimana? Ancaman ya banyak Mbak. Rumahku itu ya setelah sertifikat kan dikasih ke aku Mbak. Nggak taunya setelah saya lapor di Polda itu, dia laporan BPN loh Mbak. Alasan sertifikatnya hilang dan dijual beli pakai keterangan tidak benar, digandakan atas nama keponakannya sendiri, Suni Suhaimi, anaknya kakaknya yang pertama, bapaknya yang bernama Joni itu. Iya. Ibu, Jadi saya ini sertifikat yang ada di aku, ya. ya Ibu sempat dikatakan juga bahwa Ibu sudah melapor ke pihak kepolisian, tetapi juga ada berita ini yang beredar malah justru Ibu juga sempat ditahan 6 bulan. Ini gimana Ibu sebetulnya kasus ini? Oh, ya itu gara-gara double sertifikat. Kan saya menentang, itu rumah itu mau dijual. Dan saya ngomong, lah bang sertifikatnya loh ada di aku. Nggak taunya tahu Mbak, aku ini setelah aku lapor ke Polda kan saya lari. Saya kan takut dibunuh. Saya tinggal di tandes di rumah kakakku. Gitu loh Mbak. Setelah saya tahu mau dijual, loh kok muncul sertifikat anyar? Saya lihat rumah itu kosong. Ya tak masuki lagi toh Mbak. Meskipun surat kawin waktu itu saya belum pegang. Tapi kan sertifikat kan aku ada, dikasih ke aku. Ya tak masuki lagi. Saya dilaporkan penyerobotan Mbak. Tidak diakui kawin. Meskipun di pengadilan tuh kakakku bersaksi apapun Mbak. Dia tidak pernah dihadirkan. Dan waktu itu di Polwiltabes lapornya saya dipanggil. Saya juga melaporkan loh. Surat keterangan tidak benar. Itu pun tidak jalan, mandek Polrestabes itu. Sama aja sama Polda. Saya benci banget, saya sudah nggak respect banget dengan Polda dan Polrestabes Mbak. Selama ini percuma. 1 bulan lalu juga viral. Tapi ya gitu mau ngurus. Tapi 1 bulan ditanyai. Masih ditelusuri. Yang ngurus aja nggak tahu. Lah kapan nyanda? Ya, baik. Masalah aku Bu, ini loh. ya. Saya sampai bingung. Ya. Ya, jadi infonya juga sudah 21 tahun ya Ibu ini berjuang ya Bu ya untuk Dan- pelaporan dan lain sebagainya. Mungkin terakhir Bu, harapan yang dari disampaikan 2002, selama Mbak. proses 21 tahun ini tentu bukan waktu yang sebentar ya Bu ya. Apa saja keadilan yang sebetulnya Ibu Ida tuntut, karena ini beritanya sudah viral di media sosial, ada beberapa banyak hal dari pemalsuan identitas, lalu juga dari rumah Ibu Ida yang diambil. Jadi sebetulnya boleh poin-poin apa saja yang Ibu harapkan? Mbak, kalau harapanku ya Mbak, aku sudah tidak peduli dengan materi, dengan rumah itu Mbak. Saya tidak peduli.
saya masih bisa kerja. Saya pertama ya, untuk buat Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, dan Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, dan Bapak Presiden Bapak Jokowi, tolong saya Pak. Saya sudah nggak percaya lagi dengan hukum di Surabaya Pak, terus terang. Saya capek dan sakit hati saya Pak. Saya minta untuk segera ditangkap dan diadili Pak. Saya rela, saya nggak dapat apa-apa, rela. Tangkap aja, dia ada di Jakarta sekarang Pak. Sekarang lagi disembunyikan di salah satu hotel di Pik di Jakarta. Ya, sekali lagi kita memahami apa yang Bu Ida rasakan. Semoga permasalahan yang Ibu Ida alami cepat diselesaikan, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbincang bersama kami, Bu. Sehat selalu untuk Bu Ida.